esensinya kita berbuat. Nah, praktik di lapangan tujuannya dia berbuat kebaikan kita bersama. Nilai sosial rancak bersama membuat apa baik di pengajian itu lah, insyaallah. Nah, itu kita nanti sampaikan kan selanjutnya kita kan berencana berkorban di akhirat di bulan baru itu sapi itu saya buat kurang Allah cukup apa ya kan? Alhamdulillah ini tak cukup saya boleh dari Pak Haji bertambah berkorban awak saya sapi dari Pak Haji. Alhamdulillah tambahan mudah-mudahan Pak Haji mendietnya elok bahwa dibelinya sapi itu awak dibagi-bagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan Pak Haji ya kan rezekinya banyak, sehat selalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dipanjangkan umur dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermanfaat beliau untuk kita bersama. Khususnya umumnya untuk orangnya. Ya kan? Doa Pak Haji. Tadi berapa nak udah itu, nak 22, masa 7, nak 20 juta atau masa 7 juta itu begini tak? Iya ya. Nak 22 sudah tadi. Alhamdulillah. Aku carian sampai nerancak murah. Ya. Ya kan? Mudah-mudahan kurban Pak Haji kau berkah bagi beliau. Amin amin. Ke akhirat nanti dibayar di Allah di situ. Unta-unta terbanyak di akhirat nanti. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Haji kan? Amin. Amin. Jadi kita tidak menerima sapi, kita ke Pak Haji. Iya iya. Disuap oleh itu kita bagi sapi boleh. Anak pemulung 80 tahun tiap tahunnya kurban. Ya pemulung. Insyaallah ya. Jadi itu kata kita, mudah-mudahan kita ramaikan ada itu kurban semua mudah-mudahan itu ada berniat bersama-sama berkorban di PCBI. Selanjutnya tahun depan kita akan dicicil. Iya. Because yang namanya itu korban tahun depan cicil setiap bulan. Panitianya pertama teman dua Mbak Sika ya itu bangun panitia. Jadi nanti siapa yang ikut silahkan didaftar, nanti cicil aja tiap bulan. Tahun depan insyaallah Allah kita berkorban semudah sampai 50 orang masuk 30 barang pilih kan tujuan itu dua iya tujuan itu dua sapi yang bisa berkorban di cicil tadi. Jadi tahun depan selesai dari dua kita kita mulai membuka rekening pencicilan buat berkorban dari kita. Itu mungkin yang akan saya sampaikan. Lain bisa mau minta doa itu sebentar mau berita pengalaman musibah apakah bahwa sebentar wanita di dari lewatnya dulu maka mohon Jakarta jam 7:30 mungkin selesai acara ngobrol langsung ke Jakarta ya. Kita doanya mudah dalam Muslim itu kan bagi yang rencana kali itu kepada mau ini berarti ke Jakarta kita mau menaik pesawat bandara. Jadi kita akan membuat kepada berapa beritanya tampaknya di maka kurang mungkin pengiriman jenazah ke mana itu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya luar biasa baru mulai IKM Ciawi lah bisa memotong dua berkurang tapi mudah-mudahan cukup jadi dua. Aku yakin masalahnya buku pengusaha-pengusaha kurang pakai pihak kurangan banyak simpanan bisa membuka dompetnya untuk bisa melakukan korban di Ciawi. Luar biasa baru pertama mudah-mudahan project kedua tadi di tahun-tahun berikutnya kita bisa bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena doa kita makin lalu jadi kita masukkan acara puncak kepada Ustaz Didin Bahrudin waktu dan tempat
dipersilakan memberikan pencerahan kepada anggotanya yang saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Selalu solid, selalu kompak, selalu bersama untuk syiar dan memajukan IKM ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di ini malam kita kembali berkumpul dengan kekuatan iman dan Islam. Kalau bukan karena kekuatan iman Islam, mustahil kita bisa hadir datang kumpul ke masjid ini. Maka mudah-mudahan niat baik kita yang didorong oleh keimanan ini menjadi wasilah jembatan akan datang berkah dan ridho Allah untuk kita semuanya, sehingga kita selamat dunia dan juga selamat alam akhiratnya. Amin ya rabbal. Sanjungan sholawat yang disertakan salam, semoga Allah tetap juga limpahkan untuk panutan alam figur dunia akhirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan diam dalam masjid kita niati bersama itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita baca tasbih 4 kali kiparat Bapak Ibu termasuk saya yang tidak sempat sholat tahiyatul masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam ke-28 Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu tergolong termasuk bulan hurum. Ustaz, hurum itu apa? Ternyata dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Hurum itu adalah minha arba'atul hurum, dari 12 bulan ciptaan Allah ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah. Ditafsirkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 bulan hurum ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu yang terpisah kata Nabi yaitu Rajab. Inilah sebutan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saya ulang lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. So, sebutkan lagi. Satu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Satu Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, satu lagi Rajab. Itu bulan hurum. Itu bulan hurum yang Allah sebutkan. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang yang bilang semua bulan sama, kita jawab benar, sama-sama ciptaan Allah. Tapi kalau dibilang semua bulan sama, nggak ada yang mulia, salah. Kenapa? Karena menyalahi ayat Quran ini. Allah yang menyebutkan langsung minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ustaz, jadi bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betul. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat termasuk para alim ulama kekinian memasukkan bulan Dzulqa'dah ini di samping sebagai bulan hurum juga disebut sebagai bulan haji. Disebut bulan haji. Makanya setiap bulan Dzulqa'dah ada di antara orang-orang Islam yang jauh dari kota Mekah, mereka sudah pada berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Termasuk kita orang-orang Indonesia yang ada di antara saudara kita, keluarga kita, jemaah kita di bulan Dzulqa'dah, mereka sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan di kota Bogor, insya Allah kloter terakhir itu adalah tanggal 19 Juni. Besok berarti itu hari apa tuh? Hari apa? 19 Juni. Halo? Halo? Hari apa? Tanggal berapa? 19 hari apa? Senin. Oh, Senin. Halo? Berarti ada apa? Senin.
Kalau di Kabupaten Bogor, kalau tidak salah tanggal 27 Juni. Tanggal 27 Juni itu akhir kloter terakhir daripada di kabupaten itu kalau tidak salah. Tapi kalau di Kota Bogor ada 19 Juni. Nah inilah kenapa para alim ulama menyebutkan Dzulqa'dah itu termasuk bulan haji. Karena ada sebahagian di antara orang-orang Islam, terlebih di antara mereka yang jauh jarak tempuhnya dengan Mekah, mereka di bulan Dzulqa'dah berangkatnya. Nah jadi oleh karena itu apa? Jelas benar iya nilai kemuliaan bulan Dzulqa'dah dikategorikan, digolongkan, dimasukkan menjadi bulan haji insya Allah. Lalu kedua Pak, ternyata ada di antara orang-orang Islam yang tidak ada kemampuan berangkat ibadah haji karena memang tidak ada nilai kesehatan. Sekalipun ada harta benda, tapi dia tidak punya kesehatan. Lahir batinnya sakit atau satu yang sakit, batinnya sehat, lahirnya sakit, maka dia tidak ada nilai kewajiban berangkat ibadah haji. Maka sebagian mazhab ada yang mengatakan bahwa boleh dia lakukan haji badal. Haji badal. Ada juga di antara orang yang punya kemampuan berangkat ibadah haji dengan ada uangnya, ongkosnya, bekalnya, tapi ternyata ada konflik peperangan dalam perjalanan melaksanakan ibadah hajinya. Maka lagi-lagi ini orang berarti tidak ada untuk melaksanakan ibadah haji, sekalipun kaya raya. Lalu bagaimana kalau sama sekali ada orang Islam yang tidak sanggup berangkat ibadah haji? Maka ada satu di antara syariat agama Islam yang tak boleh dilupakan oleh kita, yang tak boleh ditinggalkan oleh kita. Apa itu? Ibadah kurban. Ternyata Bapak Ibu kemarin di media sosial rame, ada kakek-kakek pakai baju batik, pakai peci juga hitam, ngomongnya nggak berdasar dalil, ngomongnya nggak ada berilmu, sampai menistakan, melecehkan syariat agama Islam berbentuk kurban ini. Apa itu? Dia bilang bahwa umat Muhammad yang setiap setahun sekalinya menyembelih seekor binatang yang tak berdosa itu tidak ada contohannya. Makanya langsung orang ini ditangkap oleh orang-orang Islam, mau digebukin. Untung ada polisi Pasawa. Ya, Bapak tahu kan itu orang itu udah mau digebukin, Pak? Udah mau digebukin, menghina Islam. Dia bilang katanya binatang yang tak berdosa setiap tahun sekali disembelih oleh orang-orang Islam, umatnya Muhammad SAW. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa menghina, pelecehan Islam. Akhirnya ditangkap nih orang. Nggak tahu nih kelanjutannya apa, dipenjarakan, dipidanakan ataupun tidak. Itu nanti kita tanya urusannya sama Pak Haji. Nggak tahu. Nggak tahu itu kasusnya kemarin. Ya, intinya gitu. Nah lalu Ustaz gimana nih? Yang dikatakan dengan kurban ini menyembelih seekor binatang, maka Pak Bu, demi Allah, kita orang-orang Islam mengenal istilah kurban bukan sekedar di zaman akhir ini, bukan sekedar menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini, tapi ternyata jauh sebelum bahkan ada Nabi Ibrahim, kita orang-orang Islam sudah kenal, sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham tentang kurban. Kapan itu terjadi? Ketika putra-putra Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Siapa dia? Qabil dan Habil. Jadi udah ada istilah kurban itu zaman dulu tuh, zaman Nabi Adam udah ada, Pak. Ketika Qabil dan Habil diperintah oleh Allah untuk berkurban lantaran dijadikan syariatnya perjodohan oleh Allah disilang. Nah ini Qabil gak nerima, Pak. Qabil maunya nikah kawin dengan adik kandungnya. Dia gak mau nikah kawin dengan adiknya Habil. Gak mau. Kenapa? Karena kurang cantik adiknya Habil. Sedangkan adiknya Qabil cantik banget. Beres. Ibu langsung terima kasih, saya cantik. Maksud saya ini kamu lah cantiknya begitu. Sama adanya Qabil. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, hei, supaya kalian tahu mana di antara kalian yang cocok dan pantas untuk dinikahkan oleh Allah, adakan kurban sesuai usaha kalian. Kebetulan Qabil usahanya petani, Habil usahanya beternak. Ketika diperintah oleh Allah untuk berkurban, maka Qabil berkurban hasil tani, tapi hasilnya yang jelek-jelek, bahkan sudah dekat untuk layu dan juga busuk. Tapi Habil sesuai usahanya sebagai peternak memberikan kurban yang terbaik. Apa itu sekarang? Kambing kibas yang begitu besar. Dan di situ Allah menerima kurbannya Habil. Qabil ditolak oleh Allah.
disinilah baru kita mengenal yang dikatakan dengan istilah kurban. Dikuatkan lagi yang dikatakan dengan kurban syariatnya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini saya sejarahnya dulu nih, supaya ibu bapak paham tentang kurban. Ada dasar ibu. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tempo dulu Ibrahim alaihissalam sudah sanggup dan bisa berkurban binatang. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin, saya baca riwayat Nabi Ibrahim itu sudah bisa menyembelih kurban 300 kambing dan 100 unta. Halo? Berapa? 300 kambing dan 100. Tolong carikan orang kaya di Ciawi yang sudah kurbannya sebanyak Nabi Ibrahim. Ada nggak? Ayo. Ada nggak? Belum dengar. Nabi Ibrahim dahsyat hebatnya. Beliau sanggup dan bisa menyembelihkan 300 ekor kambing, 100 ekor unta. Saya kata lagi, tolong carikan di Ciawi atau di kampung bapak, ada nggak orang yang paling kaya berkorban sebanyak Nabi Ibrahim? Ada nggak? Aduh, kita mah kaya nampangnya doang, betul kan? Tampangnya doang kaya, korbannya korek, mereka aja, sabu kunata, disitulah ibu bapak Ibrahim alaihissalam mendapat sanjungan dari banyak orang. Kata orang-orang, hei Ibrahim, hebat. Hei Ibrahim, istimewa. Hei Ibrahim, mulia. Kata orang-orang. Ibrahim berkata, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ini belum seberapa. Ibrahim dielulukan, Ibrahim dimulia-muliakan, tapi beliau Ibrahim alaihissalam berkata, ini belum seberapa. Demikian ceramah yang telah disampaikan, dakwah yang telah disampaikan oleh Ustaz Didi Bahrudin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah ilmu, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beberapa saat dan beberapa waktu lagi kita akan melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dan dengan adanya motivasi, adanya ajakan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan hikmah sesuai dengan ajaran ajaran Islam yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Dengan berakhirnya tausiah ceramah dakwah yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, maka berakhir acara pengajian IKM Ciawi minggu ketiga bulan Juni, dan selanjutnya akan kita laksanakan pengajian di bulan berikutnya. Barangkali ada hal-hal yang akan kita bicarakan setelah acara ini tentang permasalahan penyelenggaraan hewan kurban bagi panitia korban untuk bisa berkumpul. Dan selanjutnya saya sebagai pembaca mungkin barangkali ada dalam tutur kata yang tidak pada tempatnya, tak singgung